Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Ernawati, mahasiswa program PPG Daljab 2 periode 7 tahun 2002. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022 akan melaksanakan retaker UKIN yang bertempat di SMK Negeri 1 Setu, Jalan MT Haryono nomor 71 Setu, Bekasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Hari ini Ibu akan memberi materi kalian, tapi sebelum memberi materi kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Selvi dipimpin doa. Ya, oke. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selvi sudah memimpin doa. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang mana kalian sekarang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 11 orang ya. Lainnya sudah berangkat PKL ya. Ada PKL di Cicahat, di hotel dan sebagainya. Baik, akan Ibu absen. Ahmad Rifai PKL ya. Terus kemudian Anissa PKL, Adel, oke, Adel hadir, Asmi PKL, Ayu, Asri, oke, Cindy, oke, Del, ya PKL, Fajar PKL, Feby PKL, Emma PKL, Muhammad Haidar PKL, Muhammad Ridho PKL, Muhammad Jabar PKL, Muhammad Naswa Fadila PKL juga, kemudian Naila PKL, Nur Habibah, ya Nur Habibah berangkatnya besok ya. Terus kemudian Nur Samwa PKL, Putri Alea PKL, Rindi PKL, terus kemudian ada Rizky PKL, Rosmalawati PKL, Salma, ada Salma, terus kemudian ada Selvi, terus kemudian Sherly PKL, Sinta PKL, Siti Rahmawati PKL, Siti Sarah hadir, Siti Sarah, oke. Terus kemudian ada Tesha PKL, ada Tia hadir, Titin, Vanilla PKL, Yaswa PKL, Yaya PKL. Oh ya ada, oke ya. Kalian yang belum berangkat mungkin bulan ini pasti akan berangkat ya, seperti itu. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, kalian sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Terima kasih. Oke, kalau kalian kemarin sudah mendapatkan materi kue Indonesia yang berasal dari tepung ketan dan ketan, bahkan sudah praktek juga ya. Ya, masih ingat bahwa kue Indonesia yang berasal dari ketan dan tepung ketan apa saja, mulai dari tiang yang sudah Ibu kasih materinya kemarin, bahkan kalian yang sudah praktek kue Indonesia yang berasal dari beras ketan dan tepung ketan, mulai dari tiang ya. Ongol-ongol betul? Ongol-ongol bukan dari tepung ketan. Apa tiang? Ayo siapa yang bisa? Arem-arem. Arem-arem dari mana? Dari apa? Dari tepung ya, dari beras ya. Yang dari ketan dan tepung ketan. Siapa yang bisa? Apa? Cenil, tidak. Ayo siapa lagi? Siapa yang bisa? Ya, Cindy. Klepon. Klepon berasal dari tepung ketan. Teknik pengolahannya direbus, betul Cindy. Baik, hari ini yang bisa menjawab pertanyaan Ibu di akhir pembelajaran akan ditambah poin 5. Oke, yang kedua. Oke, kemudian yang kedua, Nur Habibah bisa. Kue
Indonesia yang berasal dari ketan atau beras ketan dan tepung ketan? Siapa yang bisa? Ayo. 5 poin menanti. Jadi lemper. Kalau lemper berasal dari beras ketan. Teknik pengolahannya dikukus atau di steaming. Betul, Selvi. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang bisa? Arsip. Semar mendem. Semar mendem itu hampir sama dengan lemper ya. Oke. Semar mendem berasal dari beras ketan. Teknik pengolahannya dikukus. Oke, bagus hasil ya jawabannya. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang bisa? Adel, Cindy, gemblong. Oke, gemblong ya. Pernah makan gemblong kan? Ya. Gemblong berasal dari tepung ketan. Oke. Teknik pengolahannya digoreng atau di deep frying ya, seperti itu. Gemblong itu penggorengannya biasanya gorengnya dengan mempergunakan gula, dimasukkan gula terakhir baru nanti gulanya nempel ke kuenya ya. Oke, kemudian yang lain lagi siapa bisa? Ayo yang bisa menjawab tadi nanti akan ditambahkan 5 poin setelah kalian selesai pembelajaran. Siapa lagi yang bisa? Salma? Nagasari tidak? Almarhum Bu. Armarem tidak. Armarem dari beras. Ayo, Titin, Sarah, Adel, Selvi, ayo belum Mama juga. 1 kali lagi. Siapa yang bisa? 1 kali lagi. Macam. Siapa yang bisa? Oke. Bubur candil. Oke, boleh. Bubur candil ya. Bubur candil itu dari tepung ketan ya, seperti itu. Tepung ketan, pengolahannya dengan teknik direbus ya, seperti itu. Biasanya makannya pakai saus santan ya, seperti itu. Oke. Hari ini akan Ibu lanjutkan materi dari beras dan tepung beras. Oke. Jadi kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Ya, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini boleh kalian catat bahwa setelah kalian bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Kemudian yang kedua, menguraikan kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Kemudian yang keempat, menganalisis kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Kenapa ya? Ya, yang rapi ya, seperti itu supaya kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Baik, Ibu punya gambar di sini. Apa itu tepung beras? Aksi. Tepung beras adalah tepung yang terbuat dari beras yang Oke, iya. Tepung beras adalah dari bahan dasar beras yang sudah digiling, ya, baik secara tradisional maupun secara modern, sehingga menjadi bentuknya seperti tepung dan lembut, ya, seperti itu. Terus kemudian ada di sini coba Selvi sebutkan karakteristik beras dan tepung beras. yang baik atau yang tidak baik, Pak? Yang baik, karakteristik beras dan tepung beras. Kualitas beras yang baik, butiran-butiran beras dan butiran beras keras dan utuh. 2. Berwarna cemerlang dan beraroma sangat segar. 3. Tidak berjamur dan tidak berat. 4. Tidak ada kotoran seperti kerikil, pasir, gabah, serta beras tidak bercampur antara jenis atau benua lain.
tepung beras yang baik tadi seperti yang disebutkan tadi. Baik, di sini akan Ibu tampilkan kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Oke, di situ ada perhatikan di sini. Ini gambar apa? Kue lapis ya. Kue lapis ini terbuat dari beras atau tepung beras? Tepung beras ya. Warna-warninya ada warna hijau dan putih. Kira-kira yang hijau ini berasal dari mana? Pandan. Ya, pandan atau daun suji, kemudian di blender atau diambil airnya, disaring, terus kemudian dipakai pewarna hijaunya ini. Boleh kalian kalau praktek boleh pakai pasta, tapi alangkah baiknya kalau kalian pakai daun pandan dan daun suji, terus kemudian di blender dan disaring ya, seperti itu. Jadi lapis ini terbuat dari tepung beras. Kira-kira teknik pengolahannya diapakan? Dikukus atau di steaming ya, seperti itu. Jadi lapis ini diolah dengan teknik pengolahan dikukus atau di steaming. Bahan-bahannya, komposisi bahan-bahan lapis ini terdiri dari tepung beras, kemudian santan, ya, tepung beras, kemudian santan, gula, dan garam, ya, diaduk jadi satu. Terus kemudian ditambahkan pewarna, yaitu tadi air daun suji atau air daun pandan sehingga warnanya hijau. Terus kemudian teknik pengolahannya dikukus lapis demi lapis. Terus kemudian yang kedua, ini namanya apa? Kue putu ayu ya, seperti itu. Teknik pengolahannya diapakan? Dikukus atau di steaming. Boleh dicatat bahan-bahan utama putu ayu ini yaitu tadi tepung beras, kemudian ada santan, ada kelapa, terus kemudian ada gula, ada garam ya, seperti itu. Ada telur ya. Teknik pengolahan putu ayu ini dikukus, yaitu telur di mixer terlebih dahulu dengan gula hingga mengembang. Terus kemudian masukkan tepung beras yang diayak ya, seperti itu. Masukkan garam dan bahan-bahan lainnya, diaduk, kemudian teknik pengolahannya dikukus. Oke, kita lanjut. Ini apem ya, apem tradisional seperti ini ya, seperti itu. Beda dengan kue cookies ya. Kalau kue cookies terbuat dari tepung terigu, tapi kalau apem ini terbuat dari tepung beras ya, seperti itu. Teknik pengolahannya diapakan apem? Siapa yang tahu? Dipanggang atau di grill. Pinter. Tadi yang jawab adalah Salma sama Asri ya. Dipanggang atau di grill ya. Komposisi bahannya yaitu tepung beras, terus kemudian ada santan, biasanya ditambahkan dengan aroma pewanginya biasanya nangka ya, gitu. Gula, garam, terus kemudian diuleni jadi satu, baru diolah dengan teknik pengolahan di grill atau di panggang. Oke, lanjut. Ini apa? Carabikang, warna-warni, cantik ya. Ada merah, ada hijau, ada putih. Carabikang ini diolah dengan teknik pengolahan apa? Titin. Betul dikukus? Kan pakai cetakan seperti apa? Kalau pakai cetakan seperti apa, teknik pengolahannya diapakan? Dipanggang. Jadi carabikang ini diolah dengan teknik pengolahan dipanggang atau di grill. Pakai cetakannya seperti apa? Cuman kalau carabikang ini dicongkel sehingga dia bisa mekat. Kenapa bisa mekat? Karena dicongkel gitu ya, seperti itu. Jadi sama seperti apa tadi, carabikang ini bahan-bahannya, komposisinya tepung beras, santan, terus kemudian gula, garam, dan aroma pewangi, vanili bisa ya, terus kemudian pakai esen bisa, pakai esen bahan alami bisa. Yang hijau bisa pakai esen bahan alami seperti
daun suji dan daun pandan yang dihaluskan kemudian disaring. Oke, jadi kalian punya catatan ya, nanti kalau ada tugas. Nah ini kue mangkok ya, seperti itu. Kue mangkok ini beda ya, bukan bolu kukus ya, sekilas seperti bolu kukus, tapi ini adalah kue mangkok. Kue mangkok ini teknik pengolahannya diapakan? Ayo, dikukus atau di steam ya, dikukus atau di steam. Apa itu dikukus, Adel? Dari tadi tidak bertanya dikukus apa, digrill apa, dikukus apa, Adel? Di steam. Definisinya atau pengertiannya? Pengertian dikukus, Nasri? Iya, betul. Memasak dengan mempergunakan uap air ya. Itu dikukus ya, seperti itu. Nah, apem ini teknik pengolahannya dengan dikukus ya, seperti itu. Nah, apem ini komposisinya yaitu dengan ada beras, terus kemudian ada santan, terus kemudian ada gula merah, santannya tidak banyak ya. Terus kemudian ada baking powder ya, terus kemudian ada garam dan sebagainya. Teknik pengolahan dari apem ini dikukus, bahkan kalian pasti sudah makan ya, apalagi melihat ya. Jajanan pasar ini pasti kalian sudah pernah memakannya semuanya, makanya kalian sudah ada tahu. Nah, selanjutnya ini apem ini kue mangkok. Apa ini? Kue ape. Kue ape. Kue ape bukannya di sini disebut kue cubit? Bukan ya, beda ya. Iya, kue ape ini teknik pengolahannya diapakan? Pasti kalian sudah pernah tahu. Iya, dipanggang atau digrill, makanya dia agak gosong ya bawahnya. Biasanya ini makanan-makanan anak SD. Kalian pernah SD pasti sering makanan ini ya, makan makanan ini. Jadi kue ape ini juga komposisinya ada beras, santan, gula, dan garam. Teknik pengolahannya digrill atau dipanggang. Salma, apa itu digrill atau dipanggang? Teknik pengolahan digrill atau dipanggang. Definisinya? Memasak dengan api secara langsung. Oke, bagus. Memasak dengan api secara langsung atau mungkin bara secara langsung ya, seperti itu. Jadi boleh bara, boleh api, boleh pakai media. Kalau kue apa ini pakai media ya, seperti itu. Jadi kalau kita bilang menu-menu kontinental seperti pancake ya, itu adalah dengan teknik pengolahan di grill ya. Di grill dengan mempergunakan media. Kalau pakai bara secara langsung biasanya makanan apa? Siapa yang tahu? Teknik pengolahan makanan yang di grill pakai bara. Oke, Sari. Serabi pakai media tidak? Pakai media. Pakai medianya kan cobek itu. Apa kira-kira yang menu dari ikan, sate ya. Oke. Kalau sate itu memang teknik pengolahannya di grill dengan bara langsung ya. Selain sate apa lagi? Ikan bakar ya, seperti itu. Ikan bakar itu juga mempergunakan langsung ya, bara api secara langsung. Jadi ikan bakar, sate itu teknik pengolahannya di grill atau dibakar. Terus kalau ayam bakar telaten, kira-kira teknik pengolahannya dibakar ya, langsung dengan bara api ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Apa ini? Kue pancong. Oke. Kue pancong. Kue pancong kira-kira bahan-bahannya apa saja? Kelapa, tepung beras, santan, gula, garam ya. Garam pasti tidak lupa. Garam makanan Indonesia tidak lupa walaupun sedikit untuk menambahkan rasa gurih dari makanan tersebut. Walaupun sedikit. Kalian bikin bubur sum-sum pun harus pakai garam sedikit supaya santan yang ada tadi menjadi lebih gurih kembali. Teknik pengolahannya diapakan?
Dipanggang ya atau digrill dengan mempergunakan media ya. Oke, terima kasih. Ayo lain lagi. Ada lagi? Apa ini? Talam gurih ya. Talam gurih ini komposisinya apa saja? Gula merah. Talam gurih dong. Tepung beras, terus santan, garam ya. Garam. Tidak gula, namanya gurih. Toppingnya ini apa kira-kira? Abon. Baik, sekarang akan Ibu bagikan LKPD ini ya. Satu anak dapat satu. Ke belakang ini. Dibaca LKPD-nya, kemudian dipahami dan dikerjakan. Sekali lagi dibaca, dipahami dan dikerjakan. Kalau tidak tahu atau kurang paham boleh menanyakan ya. Materi sudah Ibu share dan Ibu tadi tayangkan di video di gambar-gambar fokus tadi ya, materinya. Terus kemudian yang Ibu share tutorial kalian. Kalau kurang paham boleh bertanya. Ya, ya. Kalian bagi satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang, yang tidak punya kelompok 1 orang saja. Nah, ya. Satu kelompok 2 orang. Kalian satu bangku satu kelompok ya. Materi-materi yang sudah Ibu share tadi tolong dibaca dan dipahami. Langsung dikerjakan yang ada gambar-gambar itu. Langsung saja nanti kalian jawab satu persatu, satu kelompok per kelompok ya. Ya, udah. Langsung kerjakan di kotak. Sudah, oke ya. Mulai dari kelompoknya Tia, silakan dijawab. Jadi kelompok Tia nomor 1 sampai nomor 2, kelompoknya Titin nomor 3 sampai nomor 4, kelompoknya Adel nomor 5 sampai nomor 6, kelompoknya Arsi nomor 7 sampai nomor 8, kelompoknya Selvi 9 sampai 10. Ya, oke. Silakan. Jadi nomor 3 gabung ke Adel ya. Oke. Silakan Tia nomor 1. Nomor 1 itu talam manis, teknik diolahnya dikukus. Nomor 2 talam gurih, teknik olahnya dikukus juga. Oke, betul ya. Nomor 3, Titin.
atau di deep frying? Ada, boleh tahu apa itu digoreng atau di deep frying? Digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Oke, pintar. Jadi deep frying itu adalah menggoreng dengan mempergunakan minyak banyak. Kebalikan deep frying, Cindy? Ada shallow frying. Shallow frying atau sauté. Iya. Apa definisinya? Kalau deep frying itu menggunakan minyak banyak, sedangkan sauté itu menggunakan minyak sedikit. Oke, bagus. Jadi nomor 6 belum tadi? Untuk nomor 6 itu kue cucur, teknik pengolahannya digoreng. Digoreng ya. Kue cucur teknik pengolahnya digoreng. Kenapa kamu bilang digoreng? Karena emang untuk adonannya langsung digoreng. Iya, enggak. Ya kenapa harus? Maksudnya itu kenapa teknik pengolahannya ini digoreng? Karena dengan mempergunakan minyak Banyak. banyak. Ya, jadi kue cucur itu minyaknya banyak ya, tidak sedikit ya. Gitu. Ya seperti itu. Tapi memang kue cucur ini dia sangat berminyak karena minyaknya dari tepung ketan dan gula merah. Terus kemudian kelompok Salma Pak Saki. Salma nomor 7 sampai nomor 8 silakan. Nomor 7 itu tentang susu. Teknik pengolahannya itu dengan cara direbus. Iya, ya. Nomor 7 adalah bubur sumsum atau jenang sumsum. Teknik pengolahannya dikukus. Direbus ya. Teknik pengolahan direbus. Terus Salma. Ya. Kelompoknya Salma ya. Asi. Salma sama Asi. Nomor 7 sampai nomor 8 tadi ada bubur sumsum. Oke, bubur sumsum teknik pengolahannya diapakan? Direbus ya. Gitu. Komposisinya apa saja Salma? Gula merah biasanya untuk saus atau topping. Iya, sama beras, garam ya. Jadi makannya dengan mempergunakan saus gula merah atau saus cincang ya, seperti itu. Teknik pengolahannya direbus ya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Sama ya, tutu mayang teknik pengolahannya direbus, betul? Betul. Direbus terlebih dahulu. Ada 2 teknik pengolahan tutu mayang, direbus dan dikukus. Betul ya. Jadi teknik pengolahannya direbus sebelum dijadikan seperti ini, biasanya direbus terlebih dahulu, terus kemudian dimasukkan cetakan, baru dikukus ya. Teknik pengolahannya ada direbus dan dikukus. Jadi ada 2 macam teknik pengolahan. Ya, tutu mayang ini dimakan dengan menggunakan daun saus ya. Saus biasanya ada 2 saus. Saus apa saja? Nasi, santan dan gula merah. Seperti bubur sumsum ya, seperti itu. Bubur sumsum biasanya yang suka juga mempergunakan saus santan juga, terus kemudian ditambahkan dengan saus gula merah ya, seperti itu. Ya, kalian sudah pada pintar. Terus kemudian kelompoknya Selvi nomor 9 dan 10. Nomor 9 ada kue apel, teknik pembuatannya di panggang. Ya, kue apem. Ini kue apem. Tapi kalau kue apem yang kue mangkok itu bukan teknik pengolahannya bukan dipanggang ya, dikukus. Jadi ini kue apem yang teknik pengolahannya dipanggang atau di grill ya, seperti itu. Komposisi dari kue apem ini apa saja Selvi? Kue apel itu biasanya ada tepung beras, santan, Santan, garam, garam, dan biasanya menggunakan pasta warna. iya, untuk pewarna. Kalau pakai pasta pewarna biasanya kue apemnya pakai gula putih ya, seperti itu. Kalau pakai gula merah pewarnanya ya tidak usah pakai pasta lagi karena sudah ada warnanya merah. Lanjut, ayo. Yang ke-10 ada apel jumbo, teknik pengolahannya digoreng. Dipanggang, Bu. Apa ayo ini? Apel jumbo, Apem jumbo ya. Teknik pengolahannya diapakan? dipanggang. Betul? Betul. Tapi nggak jelas. Apem jumbo teknik pengolahannya dikukus ya. Baik. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwasanya tepung beras itu apa artinya? Ini sih.
Makanan atau kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras. Bubur sumsum. Bubur sumsum tadi pengolahannya diapakan, Titin? Direbus ya. Komposisinya apa saja? Komposisinya bubur sumsum. Kalau kamu membuat bubur sumsum biasanya pakai bahan apa sih? Tepung beras, terus gula merah untuk sausnya, terus santan dan garam. Ya, tadi pengolahnya direbus. Jadi bubur sumsum. Jadi semua bahan dari tepung beras, santan, garam diaduk atau dijerang sampai mengental. Ya, seperti itu. Terus kemudian teknik pengolahannya direbus sampai mengental, makannya pakai kinca, dihidangkan pakai kinca atau saus gula merah. Terus kemudian Nur Radika, ada apa saja kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras? Nagasari. Oke, Nagasari diolah dengan teknik pengolahan apa? Dikukus. Siapa yang tahu? Nih, itu tidak nanya Nur Radika. Siapa yang tahu teknik pengolahan Nagasari sebelum dikukus? Iya, direbus ya. Bahan-bahannya apa saja Nur Radika? Ketika sebelum direbus, apa yang diaduk di bahan-bahan Nagasari tersebut? Bahan-bahannya apa saja? Tepung beras. Terus kemudian gula, oke. Garam, oke. Santan ya. Nah, bahan-bahan dari Nagasari tersebut diaduk terus, dijerang, diaduk terus, direbus hingga mengental. Setelah mengental, dinginkan, baru dikukus, kemudian diolah dengan teknik pengolahan dikukus. Jadi di dalam Nagasari ini ada dua teknik pengolahan, satu dikukus, yang kedua direbus. Putar balik. Terlebih dahulu baru dikukus. Asin, apalagi? Kembang goyang. Kembang goyang diolah dengan teknik pengolahan? Digoreng. Tahu nggak cetakan kembang goyang seperti apa? Ya, seperti bunga. Oke, ya seperti itu. Jadi cara membuatnya dicelupkan terlebih dahulu ke dalam adonan yang cair, baru dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Teknik pengolahannya di drying. Apa itu di drying? Oke. Memasak dengan mempergunakan minyak banyak ya seperti itu. Oke, selanjutnya sama apem dengan teknik pengolahan di grill atau dipanggang ya. Apem ini komposisi bahannya apa saja? Salma, tepung beras, santan, garam, pakai gula tidak? Pakai gula, terus ya boleh ya seperti itu. Itu biasanya sebagai aroma. Diolah dengan teknik pengolahan dipanggang ya seperti itu. Ada cetakannya pakai media ya apem. Memang ada juga apem yang menggunakan teknik pengolahan di selfie. Silakan. Kue cucur, Bu. Kue cucur ya. Teknik pengolahannya digoreng atau di frying. Komposisinya apa saja? Komposisinya ada tepung beras, gula merah, santan, dan garam ya. Gula merah ya, makanya warnanya coklat. Terus putu ayu. Silakan. Teknik pengolahannya dikukus. Terus biasanya pakai topping kelapa. Ayo, bahan-bahannya apa saja putu ayu? Putu ayu sesuai dengan nama. Tepung beras, gula merah betul. Isiannya. Tuh itu beda, kamu
Oke, sini silakan. Kue apa Bu? Kue ape. Silakan, kue ape diolah dengan teknik pengolahan? Dengan teknik pengolahan dipanggang. Dipanggang atau di grill. Apa itu di grill atau dipanggang? Membakar dengan menggunakan api langsung. Api langsung, ya boleh pakai media atau tidak, ya seperti itu. Yang pakai media itu tadi seperti kue ape, ya seperti itu. Oke, ada arem-arem. Arem-arem dari tepung beras. Tadi pengolahannya di kukus. Oke, biasanya arem-arem ini ada pilingnya. Kalau nggak sayuran, ayam, boleh yang lain-lainnya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, Selvi. Kenapa kue apel harus menggunakan santan? Kue apa? Nah, makanan, apalagi makanan Indonesia, ditambahkan dengan santan biasanya untuk menambahkan rasa, ya seperti itu. Tapi kalau kue kontinental biasanya ditambahkan dengan susu, ada butter. Tapi kalau kue Indonesia, santan biasanya satu menambah fungsinya untuk menambah rasa, yang kedua untuk menambah aroma. Tapi biasanya memang kue yang mempergunakan santan itu akan cepat basi. Tapi bagaimana kita bisa mengakali supaya kuenya tidak cepat basi? Santannya direbus terlebih dahulu. Oke, yang lain siapa yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, minggu depan kita akan membahas tentang pembuatan job sheet atau perencanaan kerja untuk praktek kalian minggu depannya. Jadi minggu depan kalian siapkan job sheet, ya. Satu kelompok kan 2 orang, ya. Jadi kalian nanti memilih produk kue Indonesia yang berasal dari beras atau tepung beras, satu kelompok satu, untuk dijadikan praktek minggu depannya lagi, ya. Kalian besok minggu depan membawa job sheet untuk membuat perencanaan kerja untuk praktek minggu depannya, ya. Kalian siap-siap di rumah, tolong dipilih produk yang kira-kira kalian mampu, ya, seperti itu, yang kalian bisa, gitu ya. Silakan pilih untuk nanti kita membuat job sheet bersama-sama, satu kelompok 2 orang, ya, untuk dipraktekkan minggu depannya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Safi. Untuk kelompok itu milih produknya sekarang atau ya? Kenapa? Untuk setiap kelompok untuk praktek membuat kue Indonesianya dibagi-bagi atau milih sendiri? Milih sendiri. Tadi kan ibu bilang milih sendiri, boleh makanan atau kue Indonesia yang berasal dari beras atau dari tepung beras, ya seperti itu. Milih sendiri saja. Nanti bahan-bahan nanti biar direkap jadi satu, ya itu yang ya, ini ya. Sampai